Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana panduan penggunaan e-learning bagi mahasiswa di Universitas Harimulya Banjarmasin. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah buka browser masing-masing, bisa menggunakan laptop maupun menggunakan handphone. Kemudian ketikkan alamat dari LMS atau e-learning Universitas Harimulya Banjarmasin, yaitu lms.unism.ac.id. Yang pertama harus dilakukan bagi mahasiswa yang belum memiliki akun e-learning UniSM adalah dengan membuat akun atau mendaftarkan dirinya agar bisa mengakses e-learning di Harimulya. Cara pendaftarannya adalah dengan mengklik create new account, kemudian mengisikan pilihan-pilihan yang ada di layar. Username bisa menggunakan masukkan saja name dari setiap mahasiswa yang ingin membuat akun. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan contoh, sebagai contoh nama saya sendiri. Kemudian isikan password. Di sini password harus berupa minimal 8 karakter yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Apabila semua kriteria itu tidak terpenuhi, maka sistem tidak akan menerima password yang kita masukkan. Kemudian email address diisikan adalah email aktif yang bisa diakses oleh mahasiswa, karena nantinya link untuk verifikasi akan dikirimkan melalui email masing-masing. Jadi pastikan email yang digunakan adalah email yang aktif agar bisa diakses waktu ingin memverifikasi akun e-learning Harimulya. Email again adalah masukkan lagi email yang digunakan. Kemudian first name adalah nama depan, surname adalah nama belakang. Apabila nama mahasiswa hanya terdiri dari satu kata, first name dan surname bisa gunakan sama. Misalkan namanya hanya Dina, kemudian silakan saja masukkan lagi Dina di dalam surname, karena sistem meminta atau merequest first name dan surname itu wajib diisi. City town, masukkan kota asal kalian masing-masing, atau dibiarkan secara default Banjarmasin. Untuk country dibiarkan saja Indonesia secara default. Setelah selesai, di create new account. Apabila terjadi error seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, password harus terdiri dari minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan juga ada simbol. Apabila dia error, berarti password yang diminta masih belum memenuhi requirement dari sistem. Contohnya saja, password yang saya gunakan adalah
Jadi harus ada huruf besar, huruf kecil, simbol yang berupa underscore, dan angka. Apabila itu tidak terpenuhi, maka sistem tidak akan menerima. Password yang saya bikin tadi saya masukkan ke dalam sini, kemudian create my new account. Apabila password benar dan semua isian memenuhi kriteria dari sistem, maka akan muncul tampilan seperti ini. Email should have been sent to your address at email masing-masing. Jadi untuk memverifikasi agar bisa masuk ke dalam e-learning, kita harus mengkonfirmasi username kita melalui link yang dikirimkan melalui email. Jika belum kita konfirmasi, contohnya saya masukkan username dan password yang saya daftarkan tadi. Maka akan muncul tampilan you need to confirm your login. Itu berarti kalian belum mengkonfirmasi di dalam email kalian masing-masing. Apabila terjadi kendala dalam konfirmasi email atau tidak dapat email konfirmasi, silakan hubungi dosen masing-masing prodi agar memberitahukan kendalanya, dan jangan membuat user baru karena nanti akan terdapat dua akun dari setiap mahasiswa dan itu tidak bagus. Yang harus dilakukan berikutnya adalah konfirmasi email yang dikirimkan oleh sistem. Buka email masing-masing. Di sini akan masuk email dari sistem e-learning Universitas Sarimulya. Setelah dibuka akan dikasih atau akan diberikan link untuk login. Tinggal klik, maka kita secara otomatis akan sudah terdaftar sebagai pengguna e-learning Sarimulya. Untuk tampilan awal dari mahasiswa itu adalah seperti ini. Di sebelah kiri itu adalah untuk menu. Di tengah ini adalah overview mata kuliah yang kita ambil, timeline. Kalau pindah ke course, ini akan muncul course yang sedang kita ambil atau akan kita ambil. Contohnya saja, apabila course yang sudah diambil itu nanti ada dua cara. Yang pertama adalah mahasiswa dimasukkan manual oleh dosen mata kuliah masing-masing. Apabila mahasiswa dimasukkan manual oleh dosen masing-masing, maka course akan otomatis muncul di course overview setiap halaman akun mahasiswa. Sedangkan cara kedua untuk mahasiswa bisa mengakses mata kuliah adalah dengan memasukkan enrollment key atau kode yang diberikan dosen kepada mahasiswa untuk bisa mengakses mata kuliah dari dosen tersebut. Contohnya saja, untuk menggunakan enrollment key, mahasiswa bisa masuk melalui set home, kemudian pilih prodi dari masing-masing jurusan mahasiswa tersebut. Semua course atau mata kuliah akan ditampilkan di bagian tengah sini. Di sini terdapat Fakultas Kesehatan, Fakultas Saintek, dan Fakultas Humaniora, dan SMDC atau Sarimulya Development Center. Untuk mencarinya, apabila ini dirasa terlalu banyak,
bisa dengan mengklik tombol collapse all. Apabila tombol tersebut diklik, maka tampilan akan jadi seperti ini dan lebih rapi. Misalkan saya memiliki akses untuk mata kuliah e-learning di Prodi Teknologi Informasi. Saya mendapatkan kode sebagai mahasiswa untuk bisa mengakses e-learning atau mata kuliah e-learning di Prodi Teknologi Informasi. Untuk bisa mengaksesnya adalah dengan masuk ke Prodi Teknologi Informasi yang ada di Fakultas Saintek, kemudian pilih Prodi Teknologi Informasi. Setelah itu kita cari mata kuliah yang diberikan kode oleh dosen masing-masing prodi. Contohnya mata kuliah pengenalan e-learning. Sebagai tanda bahwa mata kuliah tersebut ada enrollment key atau ada memerlukan kode untuk mengaksesnya adalah ditandai dengan tanda kunci di samping tombol akses. Jadi untuk masuk ke dalam mata kuliah adalah dengan mengklik tombol akses dari mata kuliah yang ingin dimasuki. Kemudian mahasiswa tinggal memasukkan enrollment key atau kode dari dosen mata kuliah. Kemudian klik tombol enroll me. Setelah memasukkan kode, maka mahasiswa bisa mengakses seluruh pertemuan yang ada di dalam mata kuliah pengenalan e-learning. Jadi di dalam mata kuliah terdapat beberapa pertemuan yang setiap dosen atau setiap mata kuliah bisa memberikan pertemuan yang berbeda-beda. Jadi di sini di dalam mata kuliah pengenalan e-learning, dosen memberikan materi tentang sejarah e-learning dan juga ujian mata kuliah e-learning. Di dalam pertemuan untuk sejarah e-learning, mahasiswa diberikan penugasan atau materi tentang sejarah dan perkembangan e-learning. Mohon mahasiswa memperhatikan deskripsi dari setiap pertemuan yang diberikan oleh dosen. Jadi di dalam materi sejarah e-learning, mahasiswa diminta untuk mempelajari materi tentang sejarah e-learning, kemudian melakukan diskusi secara langsung dengan dosen pengampu tentang sejarah e-learning, dan membuat hasil resume tentang pentingnya e-learning pada era revolusi industri 4.0. Jadi di bawah sini apabila ada logo lambang PDF ataupun PPT, ini merupakan file materi yang diberikan oleh dosen di dalam materi pertemuan sejarah e-learning atau materi apapun di pertemuan mata kuliah setiap dosen. Jadi apabila mahasiswa mengklik materi tersebut, maka akan masuk atau bisa mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Untuk mendownload materi, tinggal download di bagian sini, kemudian save. Untuk kembali tinggal black. Kemudian selain memberikan materi, dosen juga bisa memberikan ruang diskusi kepada mahasiswa untuk membahas tentang materi yang diberikan oleh dosen. Di sini ada ruang diskusi. Mohon sekali lagi baca deskripsi yang harus dilakukan dalam setiap activity di dalam materi. Di dalam ruang diskusi e-learning, ruang chat ini dilakukan pada hari Kamis pukul 20 WITA. Jadi ruang diskusi atau ruang chat yang ditandai dengan lambang
seperti chat ini, itu biasanya dosen memberikan waktu tertentu atau janjian untuk membahas tentang materi yang diberikan oleh dosen. Jadi di sini juga dosen bisa menambahkan materi melalui link. Jadi mahasiswa bisa mempelajari dari link yang diberikan tersebut. Contohnya ini. Di sini kelihatan link yang diberikan oleh dosen. Kemudian back lagi. Untuk memulai atau melakukan diskusi, mahasiswa bisa klik di ruang diskusi e-learning. Nah, di sini akan kelihatan deskripsi dari ruang diskusi e-learning atau apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa di dalam ruang diskusi e-learning. Untuk memulai diskusi, mahasiswa bisa klik here to enter the chat now. Di bagian sini akan terlihat seluruh peserta yang mengikuti ruang diskusi tentang e-learning ini. Jadi segala interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa atau dosen dengan mahasiswa bisa dilakukan di sini. Diskusi akan terus berlanjut selama window atau jendela ini tidak ditutup. Jadi pada bagian ini terlihat bahwa Septian Eka Prastia, yaitu saya sendiri, sudah masuk ke dalam chat room ini. Jadi apabila ada mahasiswa lain ataupun dosen yang sudah masuk ke dalam chat, itu semua akan muncul diinformasikan di sini. Dan kegiatan diskusi bisa dimulai selama jendela belum dikeluarkan. Apabila kita atau mahasiswa keluar, maka kita keluar dari forum diskusi atau ruang diskusi e-learning. Jadi untuk masuk lagi harus masuk di klik here. Untuk melihat data-data sebelumnya, mahasiswa juga bisa melihat view past chat session atau melihat pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena di sini masih belum ada, jadi tidak ada pembahasan yang dilakukan. Selain ruang diskusi atau chat, mahasiswa juga dosen pengampu mata kuliah juga bisa memberikan tugas melalui e-learning ini. Jadi contohnya ini untuk penugasan ditandai dengan simbol tangan yang sedang memegang kertas. Jadi sekali lagi harap dibaca baik-baik deskripsi tentang activity atau penugasan yang diberikan oleh dosen. Jadi di sini tugasnya adalah buatlah resume berdasarkan hasil pembahasan dari diskusi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Maret, yaitu di ruang diskusi e-learning tadi. Mengapa peranan e-learning itu sangat penting bagi mahasiswa maupun dosen. Kemudian dosen juga bisa memberikan batas akhir pengumpulan tugas tersebut. Apabila dosen memberikan batas waktu, maka mahasiswa yang tidak mengakses penugasan selama masa waktu yang ditentukan oleh dosen, maka mahasiswa tidak bisa memasukkan tugas atau memasukkan tugas ke dalam e-learning. Jadi untuk memasukkan tugas bisa diklik dengan tugas resume e-learning ini. Di sini dosen bisa memberikan file pendukung, entah itu bahan ataupun format ataupun berbagai file yang bisa diunduh atau di-download oleh mahasiswa. Contohnya ini template untuk resume, maka otomatis akan ter-download. Untuk memasukkan tugas, mahasiswa bisa dengan mengklik add submission. Di sini terlihat submission status atau status dari penugasan kita. Mahasiswa di sini masih belum memasuki atau menjawab dari tugas, kemudian nilainya juga belum ada karena belum memasukkan tugas.
Kemudian ini due date, ini adalah tanggal terakhir pengumpulan tugas. Time remaining adalah sisa waktu pengumpulan tugas terakhir. Kemudian untuk menambahkan tugas bisa dengan mengklik add submission. Nah, di sini mahasiswa bisa memasukkan file tugas yang diberikan oleh dosen. Untuk menambahkannya, untuk mengumpulkan file tugas bisa dengan mengklik add bagian sini, kemudian upload a file, kemudian choose file, kemudian pilih file tugas yang akan dikumpul. Misalkan ini merupakan file tugas saya, open, kemudian upload this file. Apabila sudah, maka di sini akan muncul file yang sudah kita upload, kemudian klik save change. Nah, di sini status akan berubah menjadi submitted for grading. Jadi di sini mahasiswa tinggal menunggu dosen yang bersangkutan untuk memberikan nilai tentang tugas kita. Mahasiswa juga bisa mengedit file penugasan yang dikirimkan apabila ada terjadi kesalahan. Kemudian selain penugasan, dosen juga bisa memberikan ujian melalui e-learning. Ujian bentuknya di sistem e-learning ini ada bermacam-macam, entah itu pilihan ganda maupun esai. Di sini contoh yang diberikan dosen adalah ujian learning. Silahkan dibaca lagi deskripsinya. Dalam ujian ini terdapat 10 soal multiple choice dengan topik pembahasan mengenai sejarah e-learning. Tentang ujian dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 00 sampai dengan 30 Maret 2020 pukul 24. Sama seperti penugasan, apabila kita melewati batas akhir mengikuti ujian, maka mahasiswa tidak bisa mengakses ujian dan tidak akan mendapatkan nilai. Di sini terlihat attempt allowed, ini berarti adalah banyaknya berapa kali mahasiswa bisa melakukan atau bisa mengikuti ujian ini. Di sini tertulis attempt allowed 1, berarti mahasiswa hanya bisa melakukan atau mengikuti ujian ini 1 kali. Dan this quiz close on Tuesday 19 Maret 2020 pukul sekarang. Untuk mengikuti ujian tadi, mahasiswa bisa mengklik ujian e-learning, kemudian attempt quiz now. Di sini terdapat keterangannya, quiz ini dibuka pada tanggal 19 Maret 2020 dan akan ditutup pada tanggal 30 Maret 2020. Untuk mengikuti quiz bisa klik attempt quiz now. Dan di sini akan terlihat soal-soal yang harus dijawab oleh mahasiswa. Apabila sudah mengisi semua, bisa selesai dengan klik finish attempt. Kemudian kalau sudah, apabila ingin merubah jawaban, mahasiswa bisa mengklik return to attempt dan mengubah jawabannya. Apabila sudah, finish attempt, kemudian submit all and finish. Apabila klik submit all and finish, maka jawaban kita akan tersimpan dan tidak bisa dirubah lagi.
Di sini mahasiswa bisa langsung melihat hasil dari kuis mereka. Di sini yang salah, yang benar, dan nilai dari setiap soal yang diberikan. Di sini ada mark, ada grade. Grade itu adalah nilai dari kuis yang kita ikuti. Apabila sudah selesai, bisa klik finish review. Karena hanya diberikan satu kali bisa membuka kuis, maka tidak bisa melakukan atau mengikuti kuis lagi. Untuk kembali, bisa klik back to the course. Kemudian selain ujian, dosen juga bisa memberikan feedback ataupun masukan dari mahasiswa tentang apapun materi yang dosen berikan. Contoh untuk feedback itu ditandai dengan gambar pengeras suara. Untuk masuk, tinggal klik feedback hasil ujian dan perkuliahan. Di sini silakan baca sekali lagi deskripsi dari feedback yang ingin didapat oleh dosen. Untuk memberikan feedback, mahasiswa bisa klik answer the question atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Jawaban bisa berupa centang ataupun isian yang bisa diisi oleh mahasiswa. Apabila sudah, klik submit your answer dan feedback telah dikirimkan. Di sini terlihat pesan yang diberikan oleh dosen apabila mahasiswa sudah mengirimkan feedback di dalam pertemuan tersebut. Selesai, bisa klik continue. Semua mata kuliah yang telah diikuti oleh mahasiswa itu bisa dilihat pada bagian menu dashboard. Karena tadi mahasiswa sudah mengikuti mata kuliah pengenalan e-learning, maka di sini terlihat in progress atau yang sedang berlangsung itu adalah mahasiswa mengikuti mata kuliah pengenalan e-learning. Jadi di sini terlihat mata kuliah apa saja yang sedang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian apabila future, ini adalah mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa. Jadi bisa mata kuliah, dosen bisa memasukkan mahasiswa untuk mata kuliah yang bisa dilakukan di masa depan atau di waktu yang telah ditentukan oleh dosen. Apabila pas, ini adalah mata kuliah yang telah dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Demikian panduan atau pengenalan bagaimana tentang penggunaan e-learning. Pada dasarnya setiap dosen nanti bisa memberikan materi dengan bentuk ataupun pola yang berbeda masing-masing. Yang menjadi catatan, harap setiap mahasiswa memperhatikan setiap deskripsi dari setiap pertemuan yang diberikan oleh dosen dalam setiap mata kuliah. Demikian, semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat mengerjakan dan selamat menikmati masa-masa di rumah kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.